Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 271 Kesempatan Langka. Sebenarnya, aku di sini kali ini untuk memberitahu saudara Xing Jue kabar baik. Setelah banyak minum, Yu Shiman datang ke sisi Xing Jue dan berkata kepadanya dengan sangat serius. "Oh, kabar baik apa?" Melihat ini, Xing Jue bertanya dengan penuh minat. "Saya tidak tahu, saudara Xing Jue, apakah Anda ingin bergabung dengan rumah aliansi kami? Biarkan aula Asura berkembang di lingkaran dalam." Melihat pertanyaan Xing Jue, Yu Shiman tersenyum tipis dan berkata dengan sikap sok. Setelah mendengar kata-kata Yu Shiman, kecuali Yu Shiman dan Penatua Zhao, semua orang yang hadir tercengang, dan kemudian semua menatap Yu Shiman dengan penuh harap. "Xiaoman, apa hubungannya memasuki lingkaran dalam dengan bergabung dengan aliansimu?" Xing Jue juga sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Yu Shiman, dan bertanya sambil tersenyum. Setelah mengetahui tentang ayahnya, masuknya Xing Jue ke Chantian Realm tidak hanya untuk memperkuat dirinya, tetapi untuk membalas dendam, jadi sekarang tujuan Xing Jue sudah sangat jelas, yaitu memasuki pusat Canaan Realm dan membangun Shura. Istana menjadi kekuatan teratas di daratan, memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Xuandian itu, dan kemudian membalaskan dendam ayahnya. Jadi tentu saja Xing Jue ingin memasuki lingkaran dalam, dan semakin cepat semakin baik, tetapi Xing Jue tidak ingin mengambil langkah ini sampai dia tidak memiliki cukup kekuatan. Tapi dia sepertinya mendengar beberapa misteri dari kata-kata Yu Shiman. "Saudara Xing Jue, seperti ini. Baru-baru ini, Lik Menshan kami sedang bersiap untuk memilih kekuatan yang muncul dengan potensi pengembangan untuk memasuki Lik Menshan kami. Sebuah konferensi penawaran. Pada saat itu, akan ada banyak kekuatan periferal yang dipilih oleh kami pemerintah aliansi dan pasukan kecil di lingkaran dalam untuk berpartisipasi, dan pemenang terakhir akan menerima hadiah yang murah hati, dan hadiah ini adalah untuk menyediakan itu terletak di tanah yang luas untuk membangun kekuatan untuk itu. Pasukan pemenang juga akan dibawa di bawah komando Rumah Liga kita dan menjadi anggota keluarga besar aliansi Rumah Liga kita. Dan kali ini, Aula Asura Brother Xing Jue kebetulan adalah salah satu kekuatan yang dipilih oleh aliansi kita." Yu Shiman menjelaskan perlahan. Mendengar ini, hampir semua orang yang hadir tergerak olehnya, bahkan Xing Jue pun tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk dapat memperoleh tanah dan membangun kekuatan di lingkaran dalam, kecuali itu adalah tanah yang dimiliki secara turun-temurun. Jika pasukan asing ingin merebut sebidang tanah di lingkaran dalam, satu-satunya syarat adalah memiliki kekuatan yang cukup. Tapi ini saja adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak kekuatan. Oleh karena itu, hadiah pemenang bisa sangat murah hati seperti yang dikatakan Yu Shiman. Namun, hal yang paling mengasyikkan bagi semua orang adalah mereka dapat dibawa di bawah komando Lik Menshan dan menjadi salah satu kekuatan aliansi Lik Menshan. Memiliki label Lik Menshan di bagian dalam merupakan jaminan keamanan. Lingkaran. Karena di lingkaran dalam, hanya sedikit kekuatan yang berani memprovokasi keberadaan Meng Fu, bahkan mereka yang sama-sama tiran di lingkaran dalam, tidak berani dengan mudah memprovokasi raksasa Meng Fu. Sama seperti keluarga emas dan perak, dulunya hanya kekuatan kecil di lingkaran dalam, yang tidak sebaik Istana Shura saat ini. Tapi sekarang dimungkinkan untuk mengembangkan skala besar berkat perlindungan Lik Menshan, itulah mengapa Jin Yinshan menghormati dan takut pada Yu Shiman setelah melihat Yu Shiman. "Xiaoman, kalau tidak salah, pasti ada pasukan dari 3 wilayah lain di kandidat lain." Pada saat ini, Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai salah satu dari 4 penguasa di lingkaran luar, Xing Jue menantikan konfrontasi dengan 3 penguasa domain lainnya di lingkaran luar dibandingkan dengan kekuatan kecil lainnya di lingkaran dalam. Memang. Melihat pertanyaan Xing Jue, Yu Shiman menjawab jujur dengan sedikit senyum.
kalau begitu aku tidak tahu bagaimana konferensi penawaran berlangsung. Setelah mendengar kata-kata Yushiman, Xing Jue mengangguk penuh harap, lalu bertanya lagi. Pemerintah aliansi kami tidak menghargai kekuatan saat ini ketika memilih kekuatan, tetapi memilih kekuatan dengan potensi. Jadi sebagian besar perwakilan yang berpartisipasi dalam penawaran adalah pewaris kekuatan daripada pemimpin. Tentu saja, kekuatan muda seperti itu seperti saudara Xing Jue pemimpinnya juga memiliki kualifikasi kompetitif. Mengenai isinya, saya tidak terlalu yakin, tapi apapun isinya, saya yakin Brother Xing Jue baik-baik saja, Yushiman menjelaskan sambil tersenyum. Kalau begitu, aku benar-benar ingin melihatnya. Mendengar ini, Xing Jue mau tidak mau meneguk gelasnya, dan kemudian senyum harapan muncul di wajahnya. Tidak peduli apa, kali ini adalah kesempatan untuk Istana Xing Jue dan Shura. Jangan melihat Istana Shura saat ini yang telah menyatukan wilayah timur, tetapi itu masih merupakan kekuatan periferal, dan itu hanya keberadaan tingkat rendah di dunia. Mata lingkaran dalam. Di lingkaran luar, kecuali pengaruh yang berorientasi pada uang dari villa emas dan perak, tidak ada kekuatan yang meremehkannya sama sekali, bahkan kekuatan kecil dan keluarga di lingkaran dalam yang lebih lemah dari lingkaran luar. Dan jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memasuki lingkaran dalam, Xing Jue tahu bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk berkembang ke titik itu. Namun, jika dia bisa memenangkan kejuaraan League Mansion Bidding Conference, Xing Jue bisa menyelamatkan perjuangan bertahun-tahun dan langsung membawa Istana Shura ke lingkaran dalam. Momentum pengembangan kuil akan lebih cepat. Dan setelah pesta ini, Yushiman dan Penatua Zhao tidak tinggal terlalu lama. Tetapi setelah melakukan beberapa hal tentang konferensi penawaran untuk Xing Jue, mereka siap untuk bergegas kembali ke League Mansion. Kakak Xing Jue, tidakkah kamu benar-benar ingin kembali bersamaku? Yushiman berkata kepada Xing Jue di luar pegunungan kuil Shura. Tidak, bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pertemuan penawaran, aku akan pergi ketika saatnya tiba. Xing Jue menjawab undangan Yushiman sambil tersenyum. Lagi pula, tidak ada artinya bagi Xing Jue untuk pergi terlalu dini. Lebih baik memanfaatkan waktu ini untuk menemani Li Xiaohan dan Su Lin Er. Setelah konferensi penawaran dimulai, mereka akan berpisah untuk waktu yang lama. Baiklah kalau begitu. Tapi saudara Xing Jue, lingkaran dalam tidak lebih baik dari lingkaran luar. Untuk menghindari kecelakaan, lebih baik pergi secepat mungkin. Melihat ini, Yushiman dengan ramah mengingatkan. Jangan khawatir, Xiaoman, aku berjanji padamu, saudara Xing Jue akan tiba tepat waktu. Xing Jue tersenyum dan berjanji dengan percaya diri. Yah, jika kamu terlambat, hati-hati, aku tidak akan sopan padamu. Yushiman mengepalkan tangan kecilnya ke arah Xing Jue yang berpura-pura galak, lalu tersenyum menawan. Itu terbang ke udara bersama Penatua Zhao, dan segera menghilang di ujung langit. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, bakat Xiaoman benar-benar menakjubkan, dari master bela diri tingkat menengah hingga raja pertempuran tingkat menengah. Tapi itu juga bisa mencerminkan kekuatan rumah liga dari samping, arah di mana mereka berdua menghilang, Xing Jue dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dalam beberapa tahun terakhir, jika bukan karena memurnikan jiwa, dan berbagai petualangan, bahkan Xing Jue tidak akan bisa mencapai level hari ini. Namun, Yushiman, yang jauh lebih lemah dari dirinya pada awalnya, sebenarnya bisa mencapai level ini sekarang mengetahui bahwa selain bakatnya yang luar biasa, dukungan dari keluarga yang kuat di belakangnya juga sangat diperlukan. Pada saat ini, di atas langit yang mengarah ke lingkaran dalam, awan putih seperti kapas mengepul, dan saat kedua sosok itu terbang dengan kecepatan ekstrim, awan putih itu langsung terkoyak menjadi sebuah lorong. Dan kedua orang ini adalah Yushiman dan Penatua Zhao dari Mengfu. Nona, bakat Xing Jue ini benar-benar bagus seperti yang Anda katakan.
itu memang bakat untuk dikembangkan. Tapi sekarang dia memiliki Lee Xiaohan di sisinya, dan hubungan antara keduanya tampaknya baik. Jadi saya pikir dengan kepribadian pemimpin, jika Anda mengetahui pikiran Anda pasti tidak akan setuju untuk berteman dengannya. Nona, Anda menyerahkan waktu pelatihan Anda untuk membantu wanita tertua menjaga kondisi rumah aliansi, jadi untuk membantunya menang langsung ke Istana Asura. Apakah layak menawar untuk kualifikasi konferensi? Penatua Zhao sedikit mengernyit. Melihat wajah gembira Yushiman, dia berkata dengan agak tertekan. Penatua Zhao, jangan khawatir, saudara Xingjue pada akhirnya pasti akan menjadi milikku. Yushiman menjawab dengan percaya diri. Dan di pipi menawan itu ada senyuman penuh antisipasi. Faktanya, konferensi penawaran ini awalnya tidak memiliki kuota untuk Aula Shura, meskipun Aula Shura berkembang pesat, namun tetap tidak di mata Lickmenshan, dan bahkan kekuatan periferal lainnya ingin berpartisipasi dalam konferensi penawaran. Berlapis-lapis penyaringan untuk mendapatkan kesempatan. Namun kali ini Istana Shura mendapat kualifikasi masuk langsung, dan bisa langsung mengikuti kompetisi kemenangan akhir, dan semua ini karena bantuan Yushiman. Setelah Yushiman pergi, Xingjue selalu bersama dua wanita cantik, Lee Xiaohan dan Su Liner, dan setelah Su Liner pulih dari lukanya, Xingjue memutuskan untuk membawa Su Liner dan Lee Xiaohan kemana-mana. Dan untuk memastikan bahwa Xing tidak akan pernah menunda perjalanan untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran, Lee Xiaohan dan Su Liner bahkan memilih rute yang mengarah ke area lingkaran dalam. Namun dengan cara ini, ada bola lampu super ekstra dalam perjalanan bahagia ini, yaitu Kaisar. Untuk menghindari kecelakaan saat memasuki lingkaran dalam, secara khusus diputuskan bahwa Kaisar akan menemani Xingjue ke lingkaran dalam. Namun meskipun demikian, bagi Xingjue, Lee Xiaohan, dan Su Liner, perjalanan ini begitu indah. Hanya dalam 1 bulan, banyak kenangan indah telah ditambahkan pada mereka bertiga. Dan setelah sebulan berhenti bermain, Xingjue, Lee Xiaohan, Su Liner, dan Kaisar Yinghuang telah meninggalkan wilayah timur dan memasuki lingkaran dalam. Saat ini mereka berempat berada di sebuah kota kuno bernama Kota Huangtu. Meskipun bangunan Huangtu Cheng sangat sederhana, namun luasnya memang sangat besar, dan penduduknya juga sangat padat, konon jumlahnya ribuan orang di Huangtu Cheng, tahun sejarah panjang. Bab 272 Susunan Teleportasi Kuno. Alasan mengapa Xingjue dan yang lainnya datang ke kota Huangtu ini adalah karena ada hal yang sangat penting di kota Huangtu ini, yaitu formasi teleportasi kuno. Wilayah daratan Shantianyu sangat luas, yang bisa dibilang menakutkan. Area luar hanyalah puncak kecil dari gunung es di area yang menjulang tinggi, dan tanah di area dalam jauh lebih luas daripada area luar. Jadi bahkan dengan kecepatan Xingjue dan Yinghuang, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai tempat konferensi pelaporan dan penawaran. Dan dengan susunan teleportasi kuno ini, hanya perlu beberapa hari untuk tiba. Jadi susunan teleportasi kuno ini adalah alat transportasi tercepat di domain yang menjulang tinggi. Susunan teleportasi kuno diturunkan dari zaman kuno, dan metode konstruksi susunan teleportasi kuno telah hilang ke daratan saat ini. Tapi untungnya, formasi teleportasi kuno yang ditinggalkan oleh para pendahulu kuno ada di mana-mana di tempat-tempat penting di domain yang menjulang tinggi, jadi relatif nyaman. Biaya teleportasi susunan teleportasi kuno ini sangat tinggi, dapat digambarkan sebagai keuntungan besar. Oleh karena itu, susunan teleportasi kuno juga merupakan item yang paling ingin dimiliki oleh kekuatan dalam. Demikian pula jumlah susunan teleportasi kuno juga menjadi tolok ukur untuk mengukur kekuatan masing-masing kekuatan. Dan susunan teleportasi kuno di kota Loes ini dikendalikan oleh Jinyin Villa, meskipun dikendalikan oleh Jinyin Villa, tetapi itu bukan milik mereka, dan mereka hanya merawatnya untuk Lickmenshan, tetapi meskipun demikian, itu adalah masih perbedaan lemak yang bagus. Misalnya, jika Villa Emas dan Perak menyerang Aula Shura,
Jika bukan karena susunan teleportasi kuno ini, mereka tidak akan dapat memobilisasi begitu banyak kekuatan dengan begitu cepat. Kakak Xingjue, tolong jaga dirimu baik-baik. Ketika kamu kembali, jika kamu terluka lagi, berhati-hatilah agar aku tidak sopan padamu. Setelah memasuki kota, Xingjue tidak membiarkan Li Xiaohan dan Sulin, keduanya terus mengirimnya pergi, jadi pada saat ini Li Xiaohan cemberut dengan ketidakpuasan tertulis di wajahnya. Jangan khawatir, aku berjanji, aku tidak akan terluka. Xingjue mengangkat tangan kanannya dan berjanji sambil tersenyum. Potong. Ying Huang, kamu harus membantuku dan Lin menjaga saudara Xingjue. Melihat penampilan Xingjue, Li Xiaohan memalingkan bibirnya, lalu tersenyum dan memohon kepada kaisar di sampingnya. Tidak masalah, jangan khawatir jika kamu menyerahkan Xingjue kepadaku. Tapi yang membuat Li Xiaohan dan Sulin tidak berdaya adalah bahwa kaisar benar-benar membuat janji seperti Xingjue. Rupanya mereka berdua berada di tim yang sama. Dan setelah percakapan yang enggan, Li Xiaohan dan Sulin masih melayang ke langit di bawah tatapan Xingjue, dan bergegas kembali ke wilayah timur. Setelah Li Xiaohan dan Sulin pergi, Xingjue dan Ying Huang berjalan lurus menuju pusat kota Huangtu, karena susunan teleportasi kuno terletak di sana. Saya harus mengatakan bahwa kota Huangtu ini tidak terlalu besar. Xingjue dan kaisar mengikuti arus orang selama setengah jam sebelum mencapai pusat kota. Pada saat ini, Xingjue dapat terlihat samar-samar, dan ada cahaya redup bersinar tidak jauh. Sebuah susunan teleportasi kuno dari cahaya biru. Apakah ini formasi teleportasi kuno? Rasanya sangat misterius. Ketika Xingjue mendekati alun-alun formasi teleportasi kuno dan seluruh gambar formasi transmisi kuno mulai terlihat, dia tidak bisa tidak mengagumi transmisi kuno yang luar biasa. Formasi di depannya. Area susunan teleportasi kuno ini sangat besar, seperti alun-alun besar, dan di tengah susunan teleportasi kuno tersebar ribuan sinar cahaya yang berlama-lama dengan cahaya. Kekuatan yang memancar dari balok membuat Xingjue agak tidak dapat diprediksi, tanpa kekuatan serangan apapun, tetapi begitu kuat, diresapi dengan kekuatan beruang murni. Dan di bagian atas susunan teleportasi ada bintang besar, dan di sekelilingnya tertutup rapat dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Bintang-bintang itu bersinar dengan cahaya biru muda berputar perlahan, seperti galaksi, sangat indah. Dan di dalam susunan teleportasi kuno ini terdapat lapisan-lapisan penghalang, meskipun penampilannya dapat dilihat dengan jelas, tetapi wall di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Kabin khusus, kabin khusus, kabin biasa. Apa artinya? Pada saat ini, Xingjue juga terkejut menemukan bahwa ada 3 pintu masuk di alun-alun yang mengarah ke susunan teleportasi kuno, dan ada 3 pintu masuk di alun-alun. Di atas 3 pintu masuk tertulis kata kabin khusus, kabin tamu tinggi, dan kabin umum. Anak muda, apakah ini pertama kalinya kamu mengendarai susunan teleportasi kuno? Melihat ini, seorang pria paruh baya di samping Xingjue bertanya sambil tersenyum. Ya, Paman, apa arti ketiga saluran itu? Xingjue bertanya dengan sopan. Arai teleportasi kuno menggunakan kekuatan ruang untuk berjalan di luar angkasa. Oleh karena itu, setelah operasi, akan ada benjolan di susunan besar, dan jenis sentakan ini adalah yang paling serius di luar kekuatan. Oleh karena itu, menurut posisi yang berbeda dari susunan teleportasi kuno, itu dibagi menjadi 3 kabin. Ambil kabin kelas atas. Ini sudah sangat mewah, Paman paruh baya itu menjelaskan sambil tersenyum. Jadi itu yang terjadi? Ini setara dengan kabin perahu layar besar itu. Setelah mendengar penjelasan Paman paruh baya itu, Xingjue akhirnya mengerti arti kabin itu. Terima kasih, Paman. Setelah itu, Xingjue membungkukkan tangannya kepada Paman dengan sopan, lalu berjalan menuju kabin khusus bersama Kaisar tanpa ragu. Ini? Hehe,
Sepertinya orang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Tapi langkah Xingjue membuat sang paman tertegun, karena dia tidak menyangka Xingjue dan kaisar yang berpakaian preman akan benar-benar akan memilih meja khusus paling mewah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa hukumannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dibandingkan dengan kabin lainnya, kabin khusus memiliki antrian paling sedikit. Jadi Xingjue segera berada di barisan depan kantor tol. Saat ini Xingjue terkejut saat mengetahui bahwa label harga konter khusus sebenarnya adalah pil tingkat menengah tingkat bumi. Pil harta karun kelas menengah tingkat bumi hanyalah harga yang sangat tinggi bagi orang biasa. Memikirkannya, itu memang cukup mewah. Tetapi untuk Xingjue, tidak ada yang perlu disebutkan, karena hal yang paling diperlukan untuk Xingjue adalah Baodan. Tetapi Xingjue juga mendengar bahwa susunan teleportasi kuno ini dapat berteleportasi puluhan kali sehari, yang merupakan keuntungan besar. Tetapi pada saat ini, Xingjue terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada tanda di pintu masuk, dan nomor pada tanda itu terus berubah, dan jumlahnya akan berkurang setiap kali seseorang masuk. Setelah Xingjue menganalisisnya, pasti ada khusus jumlah kursi yang tersisa di Geladak. Tapi Ling Xingjue beruntung, menghitung jumlah orang di depan, ketika dia dan kaisar tiba, hanya tersisa 2 kursi. Tuan, kabin khusus hampir penuh, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita pergi ke kabin atas dan berbaris? Tetapi ketika Xingjue sedang mengantri secara teratur cara, menunggu untuk memasuki kabin khusus untuk melihat bagian dalam susunan teleportasi, tiba-tiba ada 2 suara percakapan di belakangnya. Berbalik dan melihat ke arah Xingjue, dia menemukan bahwa itu adalah sepasang tuan dan pelayan. Yang disebut tuan muda adalah seorang pria paruh baya dengan sosok gemuk dan wajah bopeng. Xingjue sedang berpikir, di usianya, dia harus dipanggil paman. Seorang budak rumah bisa memanggilnya tuan muda. Dan pelayan itu kurus seperti tongkat. Sepertinya tuan mudanya tidak memperlakukannya dengan baik, kalau tidak dia tidak akan kurus. Namun, perlu disebutkan bahwa kekuatan tuan muda ini dapat mencapai level dewa bela diri tingkat tinggi. Hal ini cukup mengejutkan bagi Xingjue, karena bagaimanapun Anda melihatnya, Xingjue tidak terlihat seperti anak ajaib. Tapi yang paling membuat penasaran Xingjue saat ini adalah bagaimana tuan muda gendut itu mengizinkan dia dan pelayannya duduk di kabin khusus, karena ketika mereka berdua tiba, kabin itu kebetulan sudah penuh. Diiringi dengan harapan semacam ini, Xingjue dengan cepat sampai ke garis depan, tetapi ketika Xingjue mengeluarkan 2 pil kelas menengah dan hendak menyerahkannya kepada anggota yang mengambil pil dari Jingin Villa, Xingjue adegan kemarahan yang menentukan terjadi. Saya melihat anggota Villa Jingin itu bahkan tidak melihat 2 pil kelas menengah yang diserahkan Xingjue, tetapi mengalihkan pandangannya ke pria gendut di belakangnya. Setelah itu, dia mengangguk dan tersenyum pada pria gendut itu, lalu berkata kepada Xingjue dengan wajah lurus, kabin khusus sudah penuh, pergi ke kabin lain dan berbaris. Lelucon, apakah kamu tidak tahu kata 2 tertulis di atasnya? Melihat ini, wajah Xingjue sedikit berubah, dan dia menunjuk ke kata 2 pada papan kayu dan menanyainya. Tentu saja, tapi 2 posisi terakhir sudah dipesan oleh tuan muda ini. Tapi anggota itu tidak takut dengan pertanyaan Xingjue, dan berkata dengan percaya diri. Xingjue dan Ying Huang telah sepenuhnya menyembunyikan aura mereka saat ini, ditambah dengan pakaian yang agak biasa dari keduanya. Anggota Jingin Villa sama sekali tidak dapat melihat kehebatan Xingjue dan Ying Huang, dapat dikatakan bahwa dia terlihat menghina. Mereka dipesan? Mereka jelas di belakangku, apakah kamu buta? Mendengar ini, ekspresi Xingjue menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin. Apa? Apakah kamu mencoba membuat masalah? Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah situs Villa Jingin. Namun, anggota itu berteriak lebih marah pada ekspresi Xingjue yang sedikit berubah.
Dan pada saat yang sama ketika kata-katanya jatuh, puluhan anggota Jingin Villa berlari keluar dari sekitar alun-alun dalam sekejap untuk mengepung kelompok Xingjue, dan masing-masing orang ini memiliki kekuatan tingkat dewa perang. Hei, pemuda itu sangat berani. Dia berani membuat masalah di sini. Pemuda ini, kamu bilang kamu akan mati. Sepertinya dia akan sial hari ini. Adegan yang tiba-tiba ini juga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Diskusi dan desahan segera mulai bergema di kerumunan. Dengan sikap menonton pertunjukan, dia ingin melihat bagaimana Xingjue menjadi malu. Banyak sampah. Melihat sekelompok anggota Jingin Villa yang mengelilinginya, Xingjue tersenyum menghina, dan wajahnya penuh sarkasme, karena untuk Xingjue, selama ada sedikit gerakan pikiran, mereka dapat dengan mudah dihukum mati, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bab 273 Manfaat Khusus. Tetapi pada saat ini, Xingjue tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran untuk masalah sepele seperti itu. Karena susunan teleportasi kuno ini bertanggung jawab atas Jingin Villa. Meskipun Xingjue sangat muak dengan Jingin Shenzuang, tetapi untuk dapat mencapai tempat turnamen diadakan dengan lancar, Xingjue memutuskan untuk membuat pengecualian dan bertahan sekali, tetapi mungkin untuk membunuh banyak pengecualian, tetapi hukuman pahit pasti membiarkan mereka makan. Aku berkata, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Apakah kamu berani membuat masalah di Jingin Mountain Villa? Pada saat ini, pria gendut di belakang Xingjue berjalan ke Xingjue, mengguncang lemaknya yang menjuntai. Di depannya, Xingjue teriak mengutuk. Ong! Pada saat ini, aku melihat pikiran Xingjue bergerak, dan aura yang kuat namun tak terlihat menyapu seperti badai di tengah Jue yang menghukum diri sendiri. Dan anggota Villa Jingin yang mengelilingi Xingjue terlempar saat mereka bersentuhan dengan nafas ini, dan beberapa terlempar ribuan meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah. Dan ketika semua orang jatuh ke tanah, mereka semua mengeluarkan darah dari mulut mereka, wajah mereka pucat, tubuh mereka lemah, dan mereka hanya memiliki separuh hidup mereka yang tersisa. Pada saat ini, mereka semua memandang Xingjue yang berdiri di sana dengan panik di seluruh wajahnya, ekspresinya tidak berubah, seolah tidak terjadi apa-apa. Wow! Dan, pada saat ini, pria gemuk yang berteriak pada Xingjue sebelumnya sudah melayang di udara, dengan wajah penuh kepanikan dan rasa sakit, dia terus meronta. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Melihat pria gendut yang melayang di udara saat ini, Xingjue tersenyum tipis. Aku bilang aku bukan manusia. Aku bilang aku bukan manusia. Tuan muda, aku salah, tolong maafkan aku. Pada saat ini, pria gendut itu akhirnya menyadari kengerian eksekusi, jadi dia menggunakan suara jelek yang sama, seperti babi menangis. Xingjue memohon tanpa henti. Tetapi untuk pria gemuk yang sikapnya berubah begitu cepat dan bahkan tidak memiliki harga diri, Xingjue sedikit tercengang. Untuk orang seperti ini, bahkan jika dia mengambil tindakan terhadapnya, Xingjue merasa telah menodai dirinya sendiri. Kamu sangat berani membuat masalah di wilayah Villa Emas dan Peraku. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua berteriak keras dari antara kerumunan, dan pada saat yang sama, aura Raja Perang berpangkat tinggi bahkan lebih kuat. Itu datang di bawah tekanan berat. Pada saat ini, semua orang yang hadir diselimuti oleh auranya dan tidak bisa bernapas, tetapi ekspresi Xingjue dan Ying Huang tetap tidak berubah dan tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat yang sama dengan teriakan nyaring, seorang lelaki tua berjubah seorang penatua berjalan keluar dari kerumunan, tetapi ketika dia melihat ekspresi Xingjue dan Ratu Inggris yang tidak berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena intuisinya memberitahu dua di depannya tidak mudah untuk dipusingkan. Kalian berdua, aku tidak tahu mengapa kamu melindungi tangan orang-orang di Villa Jingin. Setelah mengetahui kehebatan Xingjue, sesepuh menyingkirkan aura yang mereka pancarkan,
dan bertanya dengan damai. Jika kamu ingin bertanya, tanyakan pada bawahanmu. Melihat ini, Xing Jue mendengus dingin, dan kemudian dengan pikiran, sesosok meledak dari kejauhan dengan suara ratapan ketakutan, dan akhirnya dengan kejam dia jatuh di depan orang tua itu. Men, dan ini adalah anggota Villa Emas dan Perak yang sebelumnya telah mengumpulkan pil. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat anggota ini, lelaki tua itu juga mengerutkan kening. Sebagai manajer di sini, dia bisa menebak satu atau dua hal, lalu dia menarik anggota yang setengah mati itu. Ayo, tanya tegas. Kembali ke tetua, bukan karena aku sengaja mempersulit tuan muda ini dan mencegahnya memasuki kabin. Itu karena tuan muda itu memiliki token kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran. Jadi, anggota itu adalah penuh kepanikan, dan menggunakan tangan kanannya yang gemetar menunjuk ke pria gemuk yang melayang di udara. Hehe, teman kecil ini, seperti ini. Hari ini, Li Menshan mengadakan konferensi penawaran di kota Hilang Fenghua, jadi Li Menshan mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang memegang token kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran dapat menerima perlakuan istimewa dari formasi teleportasi kuno. Pada saat ini, lelaki tua itu juga tiba-tiba menyadari, dan segera dia datang ke Xing Jue dan menjelaskan dengan ringan. Apakah kamu mengerti kali ini? Status seperti apa yang kamu pikir kamu berani menyinggung perasaanku? Tetapi pada saat ini, pria gendut yang terkunci di udara karena hukuman mengeluarkan token perak dari sakunya, mengaum pada Xing Jue. Mungkin karena lelaki tua itu adalah raja pertempuran tingkat tinggi, tetapi pada saat ini nada suara lelaki gendut itu merajalela lagi. Dan pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xing Jue, berpikir, kali ini kamu akan menjadi kura-kura besar, kan? Mari kita lihat bagaimana kamu akhirnya. Melihat token di tangan pria gendut itu, Xing Jue itu. Adalah hanya ketika saya menyadari bahwa mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan penawaran diberi perlakuan istimewa. Pasti pria gendut yang mengeluarkan token sebelumnya, sehingga anggota membiarkan mereka lewat terlebih dahulu. Memikirkannya seperti ini, saya merasa sedikit tidak masuk akal. Teman kecilku, aku benar-benar minta maaf. Karena hubungan khusus antara Villa Emas Peraku dan Rumah Meng, tuan muda ini juga tamu di Villa Emas Peraku, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa biarkan dia pergi. Melihat Xing Jue tetap diam, lelaki tua itu berkata dengan sopan lagi. Ong! Putong! Melihat ini, Xing Jue tersenyum tipis, lalu ruang di sekitar pria gendut itu menggeliat sebentar, lalu pria gendut itu jatuh ke tanah dengan keras. Kamu berani memperlakukanku seperti ini, apa yang kamu? Setelah jatuh ke bawah, pria gemuk itu juga merasa kehilangan muka, lalu dia menunjuk ke arah Xing Jue dengan marah dan bertanya. Hei, jadi ada perlakuan istimewa untuk kontestan konferensi penawaran? Kebetulan saya juga. Pada saat ini, Xing Jue tersenyum sedikit, dan kemudian dengan memutar pergelangan tangannya, tanda emas muncul di sing wajah Jue di telapak tangan Anda. Perintah kualifikasi terakhir. Dan ketika dia melihat token emas di tangan Xing Jue, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Bukan hanya lelaki tua itu, bahkan lelaki gendut yang sombong sebelumnya langsung tercengang. Sebagai kontestan dalam konferensi penawaran ini, dia tahu betul nilai sertifikat kualifikasi untuk final ini. Orang yang lolos ke final pasti seseorang yang dia tidak mampu memprovokasi. Hehe, teman kecilku benar-benar menyembunyikan sesuatu. Ini Villa Jinyingku yang tidak menghiburmu dengan baik, jadi tolong ikut aku. Berjalan di sepanjang susunan teleportasi kuno. Hanya pria gendut yang ketakutan dan kerumunan yang terpana yang tersisa, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda biasa ini akan memiliki identitas yang begitu istimewa.
Meskipun orang biasa tidak memahami nilai urutan kualifikasi untuk final, mereka juga dapat merasakan keistimewaan Xing Jue dari sikap rendah hati sesepuh Jingin Villa terhadap Xing Jue. Setelah memasuki susunan teleportasi, Xing Jue menemukan bahwa ada pesona dalam susunan teleportasi, dan penghalang ini masing-masing memisahkan kabin khusus, kabin tamu, dan kabin biasa. Adapun kabin khusus tempat Xing Jue dan Kaisar berada saat ini, kecuali lingkaran dinding pesona biru muda di sekitarnya, itu tidak lebih dari aula melingkar, dan di aula ini penuh sesak. Beberapa kursi unik. Selain kursi aneh, tidak ada apapun di susunan teleportasi ini, bahkan kabin atas perahu layar besar di area laut tak berujung beberapa kali lebih mewah dari ini. Bawahan, temui Penatua Liu. Pada saat ini, seorang anggota Villa Jingin di kabin khusus melangkah maju dan dengan hormat memberi hormat kepada penatua itu. Saat ini, ada orang yang duduk di kursi aneh itu, dan ketika mereka melihat bahwa Xing Jue dan Kaisar benar-benar dibawa masuk oleh para tetua Villa Jingin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xing Jue dan Kaisar. Setelah itu, Penatua Liu membuat beberapa penjelasan kepada anggota tersebut sebelum pergi. Dan anggota itu dengan hormat mengundang Xing Jue ke dua kursi. Baru pada saat inilah Xing Jue menemukan bahwa bahan kursi ini sangat istimewa, interiornya tampak kosong, dan sebenarnya ada kekuatan ruang yang menakutkan di dalamnya. Dan ada lekukan kecil di tengah jok. Pada saat ini, anggota tersebut mengeluarkan dua kartu pesona transparan dari dadanya, dan kemudian meletakkannya masing-masing di lekukan dua kursi. Pada saat ini, Xing Jue dapat dengan jelas melihat tulisan Feng Hua yang tertulis di kartu tersebut. Dan kota hilang Feng Hua itu adalah tempat diadakannya konferensi penawaran, jadi itu juga tujuan Xing Jue dan Kaisar kali ini. Ketika semuanya sudah siap, Xing Jue dan Kaisar duduk di kursi. Sangat nyaman. Setelah duduk di kursi aneh ini, Xing Jue merasakan perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya dari kursi. Pada saat ini, tubuhnya sepertinya telah mengalami perubahan kualitatif yang membuat Xing Jue merasa sangat nyaman. Berdengung-berdengung, tidak lama setelah Xing Jue duduk bersama Kaisar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh di sekelilingnya. Dari bisikan beberapa orang di sekitar, Xing Jue mendengar bahwa itu adalah aktivasi prelude susunan teleportasi kuno. Berdengung-berdengung, setelah beberapa saat, Xing Jue menemukan bahwa ruang di sekitarnya mulai berubah perlahan, dan aliran cahaya biru gelap keluar dari bawah kakinya, dan kemudian semakin banyak ditembakkan. Pada akhirnya, semua hukuman dikelilingi. Pada saat ini, selain sisi Xing Jue, selain pita biru tua yang melintas dari bawah ke atas, bahkan Kaisar yang duduk di sebelahnya menghilang, sepenuhnya digantikan oleh pita biru muda yang melonjak dengan kecepatan tinggi. Di sisinya, Xing Jue bahkan curiga bahwa Kaisar telah pergi. Susunan teleportasi kuno ini benar-benar misterius. Pada saat ini, Xing Jue tahu bahwa susunan teleportasi kuno telah diaktifkan secara resmi, dan mereka juga terjebak dalam teleportasi misterius ini. Dan dengan teleportasi susunan teleportasi kuno di jalur yang benar, Xing Jue menemukan bahwa sebagian besar orang di seluruh susunan teleportasi sebelumnya telah menghilang, hanya puluhan orang yang masih bersama mereka, dan Xing Jue juga tahu bahwa orang-orang itu pasti memilikinya. Telah dikirim ke tujuan lain. Bab 274 Kota Hilang Feng Hua. Arai teleportasi kuno memang luar biasa. Tampaknya pencipta susunan teleportasi kuno ini adalah pembangkit tenaga listrik nyata yang telah menguasai kekuatan ruang. Melihat pemandangan indah di sekitarnya, Xing Jue tahu bahwa biru tua di belakang gelombang streamer yang sangat cepat terletak pada hukum ruang yang sangat mendalam, dan hukum ruang pada tingkat itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan ruang yang dia ketahui sekarang. Setelah memasuki level Raja Pertempuran, kekuatan bukan hanya peningkatan semangat juang, tetapi juga penguasaan kekuatan luar angkasa adalah tolok ukur keseluruhan untuk mengukur orang yang kuat. Jadi pada saat ini,
Xing Jue telah mulai mengabdikan dirinya pada ruang sekitarnya, berharap untuk memahami kekuatan ruang yang lebih dalam berdasarkan kekuatan jiwa yang tajam dari pemakan jiwanya. Namun, apa yang membuat Xing Jue sedikit tidak berdaya adalah bahwa meskipun kekuatan ruang misterius seperti itu tepat di depannya, dia tidak bisa merasakan keberadaan misteri itu sama sekali. Tetapi Xing Jue tidak menyerah karena ini, tetapi terus membenamkan dirinya dalam kekuatan ruang misterius ini di antara kekuatan ruang. Ong! Pada saat ini, Xing Jue menutup matanya dengan erat, mengerahkan kekuatan jiwanya secara ekstrim, mencoba menemukan misteri kekuatan ruang dalam susunan teleportasi, tetapi tiba-tiba terdengar semburan suara menderu dari segala arah. Apakah kamu di sana? Setelah membuka matanya, Xing Jue menemukan dengan takjub bahwa pita biru tua yang melonjak cepat di sekitarnya secara bertahap melambat, dan akhirnya menghilang. Kaisar di sebelahnya telah muncul di sampingnya lagi. Sepertinya ada di sini. Pada saat ini, Kaisar juga mengalihkan pandangannya ke Xing Jue. Setelah keduanya saling tersenyum, mereka berdiri dan mulai berjalan keluar dari formasi teleportasi kuno. Setelah berjalan keluar dari formasi teleportasi kuno, Xing Jue menemukan bahwa kota hilang Fenghua benar-benar kota yang bagus. Bangunan sederhana dan sederhana tingginya ratusan kaki. Melihat dari bawah ke atas, mereka seperti tangga yang mengarah langsung ke langit, berdiri di atas kota. Tengah. Pada saat ini, jalan-jalan dan ganggang kota hilang Fenghua juga penuh dengan keramaian yang ramai, yang bisa dibilang sangat hidup, dan hampir tidak ada orang biasa di antara orang-orang ini. Diperkirakan hanya yang kuat di level kaisar perang dapat menarik perhatian semua orang. Lingkaran dalam benar-benar tidak sederhana. Aku tidak tahu seperti apa pemandangan di tengah area yang menjulang tinggi. Melihat pemandangan di depannya, Xing Jue tidak bisa menahan perasaan emosional. Ketika dia berada di benua timur, Martial God sudah dihormati dan kuat. Namun, di lingkaran dalam domain yang menjulang tinggi ini, mereka tidak lebih dari keberadaan tingkat rendah. Memikirkannya seperti ini, dibandingkan dengan domain yang menjulang ini, timur benua benar-benar tempat yang terpencil. Kota hilang Fenghua ini biasanya tidak semeriah itu. Tapi pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di belakang Xing Jue. Berbalik untuk melihat, Xing Jue menemukan bahwa seorang pemuda sedang berjalan perlahan menuju Xing Jue saat ini. Saya melihat bahwa pria itu bertubuh sedang dan penuh aura ilmiah. Pakaiannya cukup bagus, tetapi perlu disebutkan bahwa kekuatan pria ini telah mencapai tingkat raja perang tingkat menengah, dan saat ini dia tersenyum ramah pada Xing Jue. Tampaknya saudara ini mengenal kota hilang Fenghua dengan sangat baik. Melihat ini, Xing Jue menjawab dengan sopan. Aku tidak tahu banyak tentang itu, aku baru mendengarnya. Sepertinya saudara ini bukan dari lingkaran dalam sepertiku, kan? Mungkinkah dia juga datang untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran yang diadakan oleh Meng Fu? Pada saat ini, pria itu berjalan ke arah Xing Jue dan tersenyum sopan. Hehe, apakah saudara ini juga? Melihat pria itu bertanya, Xing Jue tersenyum tipis dan malah bertanya. Tapi saat ini, Xing Jue sudah mendapat firasat bahwa pria ini juga harus ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran. Di pasukan pinggiran yang lebih rendah, Kuo Jing, penguasa kota Xiaocheng kota Jinhua, memang ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran yang diadakan oleh Meng Fu. Saya tidak tahu nama saudara ini. Tangan melengkung. Hallmaster Istana Asura, Xing Jue. Setelah mendengar kata-kata Kuo Jing, Xing Jue sedikit terkejut sesaat, lalu menjawab sambil tersenyum. Adapun kota Jinhua, Xing Jue telah mendengarnya sejak lama. Itu adalah penguasa dari 4 wilayah luar dan wilayah selatan, tetapi yang tidak diharapkan Ling Xing Jue adalah bertemu dengan tuan kota muda ini begitu cepat. Dan melihat penampilannya, pemilik kota muda itu cukup baik,
Bagus juga bisa berteman dengan orang seperti itu untuk pertama kalinya. Xingjue? Ternyata saudara ini adalah penguasa wilayah timur, penguasa Istana Asura. Dia sudah lama menantikannya? Setelah mendengar kata-kata Xingjue, pria itu bahkan lebih terkejut, dan kemudian Said sangat bersemangat. Hehe, aula Asuraku hanyalah kekuatan baru, jadi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan lama di kota Jinhua. Melihat ini, Xingjue berkata sambil tersenyum tipis. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya menyatukan wilayah timur kota Jinhua ke wilayah selatan. Itu adalah generasi kakek saya. Sekarang ayah saya hanya mewarisi warisan kakek saya. Ini tidak seperti saudara Xingjue, tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Kekuatan, dia telah menaklukkan negara dengan satu tangan. Melihat ini, Kuo Jing membalas dengan keras, dan matanya dipenuhi kekaguman. Tuan muda kota Kuo Jing benar-benar menyanjungmu. Melihat sikap Kuo Jing, Xingjue menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menjawab dengan rendah hati. Dan setelah salam sopan sesaat, Xingjue dan Kaisar memutuskan untuk menemani Kuo Jing ini, dan bergegas menuju istana tempat konferensi penawaran diadakan di Nameng Mansion. Dan selama percakapan di sepanjang jalan, Xingjue juga menemukan bahwa Kuo Jing sangat kutu buku di luar, tetapi dia adalah orang yang blak-blakan dan sangat jujur. Bahkan mengikuti konferensi penawaran kali ini, tanpa diduga, mereka tidak ingin ditemani oleh orang-orang yang berkuasa, tetapi datang sendiri. Tuan muda Kuo Jing, mengapa Anda mengatakan bahwa kota hilang Fenghua tidak begitu semarak di masa lalu? Pada saat ini, Xingjue dan mereka bertiga sedang mengendarai kereta binatang, dan Xingjue mau tidak mau bertanya ingin tahu. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Hanya saja karena tempat konferensi penawaran ini adalah kota hilang Fenghua, saya baru mengetahuinya di sepanjang jalan. Saya mendengar dari mereka bahwa kota hilang Fenghua ini telah sekitar selama ribuan tahun. Kota yang hilang tidak dinamai dengan nama itu, tetapi kota Fenghua. Dan kota Fenghua pernah menjadi salah satu kekuatan teratas di lingkaran dalam. Tapi yang aneh adalah pemilik kota Fenghua dan semua orang yang berkuasa di kota Fenghua terbunuh dalam semalam. Tiba-tiba menghilang, dan kota Fenghua ini telah menjadi tanah tak bertuan. Selain itu, kompleks istana utama tempat dia tinggal di masa lalu diubah menjadi formasi besar terpesona setelah dia menghilang. Tidak ada jalan kembali. Itulah mengapa kota Fenghua ini disebut kota hilang Fenghua oleh semua orang, karena kemuliaan kota Fenghua di masa lalu menghilang seperti misteri bersama dengan penguasa kota. Dan ada desas-desus bahwa ada peninggalan penguasa kota pertama dalam susunan mempesona. Jadi ada banyak orang kuat yang ingin menghancurkan susunan mempesona, tetapi mereka kembali dengan sia-sia. Kemudian, kota hilang Fenghua ini ditempati oleh Li Menxian dan ditutup olehnya. Sejauh ini, belum ada yang melangkah ke Fenghua Lost City ini. Kecuali orang-orang dari Li Menxian. Jadi begitu. Saya tidak menyangka kota hilang Fenghua ini memiliki latar belakang seperti itu. Mendengar ini, Xingjue juga tersenyum penuh emosi. Ngomong-ngomong, Hallmaster Xingjue, aku juga mendengar bahwa konferensi penawaran ini juga terkait erat dengan susunan mempesona di kota hilang Fenghua. Pada saat ini, Kuo Jing datang kepadanya berpura-pura menjadi misterius, kata Xingjue di sampingnya. Hei, bukankah itu formasi ekstasi yang tidak bisa dimasuki oleh mereka yang berada di atas Raja Perang? Melihat ini, Xingjue bertanya dengan pura-pura tidak mengerti. Hei, jangan khawatir tentang itu. Meng Fu telah mempelajari kota hilang Fenghua ini selama bertahun-tahun. Mungkin sudah retak. Barang apa itu semua? Dari istana Mansion Meng yang bertanggung jawab untuk menghibur orang-orang yang berpartisipasi dalam konferensi penawaran,
dan Kuo Jing melompat keluar dari kereta dan menuju ke gerbang istana. Setelah turun dari kereta hewan, Xing Jue menemukan bahwa itu adalah kompleks istana yang cukup bagus, dan meskipun hanya ada 2 istana yang sangat mewah di kompleks istana kecil lainnya juga tertata dengan sangat baik. Dan saat ini di kelompok istana, Xing Jue juga merasakan aura ratusan pembangkit tenaga Zanwang, bahkan ada puluhan pembangkit tenaga Zanwang. Yang mengejutkan Xing Jue adalah dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini. Pada saat ini, Xing Jue menemukan bahwa Kuo Jing telah berjalan ke gerbang rombongan istana, dan mengeluarkan token perak dari tangannya dan berjalan ke loteng di gerbang istana. Tapi token di tangan Kuo Jing sama dengan pria gendut yang dia temui di kota Huangtu. Tidak hanya Kuo Jing, tetapi juga beberapa pria yang setingkat raja perang masuk ke loteng dengan token perak selama periode ini. Mengapa token saya berwarna emas? Lalu apa arti dari perintah kualifikasi terakhir yang dikatakan oleh para tetua Jingyin Huang? Apakah itu memiliki arti khusus? Melihat token perak yang diserahkan semua orang satu demi satu, lalu dia teringat tatapan hormat dari tetua Villa Jingyin ketika dia melihat token emas di tangannya. Pada saat ini, Xing Jue juga menyadari ada yang tidak beres. Hal Master Xing Jue, cepatlah. Sepertinya kita terlambat, dan tidak banyak kamar bagus yang tersisa. Pada saat ini, Kuo Jing sudah keluar dari loteng, bergumam, sambil berjalan menuju kamar. Xing Jue berjalan lebih. Dan saat ini, ada token tambahan di tangannya, dan juga ada nama yang tertulis di atasnya. Tampaknya itu adalah lokasi istana tempat tinggalnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.